ودينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Jamaah Masjidul Albab, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna wa Rabb kulli syai', Rabb kita dan Rabb segala sesuatu yang ada, Rabb dari semua makhluk yang ada. Dialah zat yang menciptakan kita. Dialah zat yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang beraneka ragam dan banyak. Dan dialah zat yang telah menetapkan bagi kita syariat yang mulia ini, agama yang begitu indah ini, dinul Islam, agama Islam yang merupakan dinur rahmati wal ihsan, agama yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan al-ihsan, kebajikan. Sehingga sebagai seorang mukmin, seorang hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita pun diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan. Karena agama yang Allah berikan kepada kita ini adalah dinul ihsan, agama yang penuh dengan kebajikan. Maka kita pun diperintahkan untuk menjalankan perbuatan-perbuatan kebajikan, perbuatan-perbuatan ihsan, yang dimana Allah SWT pun menjanjikan kepada kita pahala yang besar apabila kita berbuat ihsan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat kebajikanlah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan bahwasanya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan dalam segala hal. Dalam segala hal Allah telah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa fi kulli syai'. Sungguhnya Allah telah menetapkan perintah untuk berbuat ihsan, berbuat kebajikan di dalam segala sesuatu, baik itu terhadap manusia maupun terhadap hewan. Sehingga Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian dalam rangka ingin menegakkan syariat Allah yang bentuknya adalah menghilangkan nyawa manusia, itu karena qisas ataupun karena jihad fisabilillah, fa ahsinul qitlah, maka lakukanlah dengan cara yang ihsan. Lakukan dengan cara yang ihsan. Menegakkan qisas misalkan, maka kita diperintahkan untuk memilih cara yang paling cepat untuk bisa menghilangkan nyawa orang yang akan diberlakukan qisas padanya. Jangan melakukan hukuman dengan cara mengazab yang akan menjadikan dia tersakiti lebih lama. Ini berbentuk ihsan fil qitlah. Bahkan terhadap hewan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan kalau kalian pun menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurid dzabihatahu. Caranya dia contohkan, tajamkan pisaunya, jangan sampai menggunakan pisau yang tumpul. Akhirnya apa? Akhirnya tersayat-sayat hewannya itu dan tersakiti. Wal yurid dzabihatahu, dan hewannya itu ditenangkan, diberikan ketenangan ketika dia sebelum disembelih. Jangan biarkan dia melihat hewan lain disembelih sehingga akan muncul ketakutan, sehingga akan berontak, sehingga akan stres terlebih dahulu.
wal yurid biha. Maka Rasulullah telah mengabarkan kepada kita, mencontohkan di antara perbuatan ihsan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Oleh karena itu agama ini adalah dinul ihsan, agama yang penuh dengan ihsan, perbuatan baik, perbuatan kebajikan, perbuatan yang penuh dengan kasih sayang. Maka karena syariat ini adalah syariat yang penuh dengan kasih sayang, memerintahkan kita berkasih sayang, memerintahkan kita berbuat ihsan, maka apabila ada kondisi-kondisi yang dimana sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia sangat lebih butuh kepada ihsan, maka akan sangat lebih ditekankan lagi untuk berbuat ihsan kepada mereka. Akan sangat ditekankan lagi untuk berbuat ihsan kepada mereka. Contohnya adalah ketika kita dapati ada sebagian anak-anak yang mereka kehilangan orang tua, kehilangan orang yang bertugas untuk mendidiknya, bertugas untuk mencarikan nafkah baginya. Maka akan sangat ditekankan lagi untuk berbuat ihsan kepada mereka. Ini kita kenal dengan istilah anak yatim. Anak yatim ini mereka dalam kondisi kehilangan orang yang memenuhi kebutuhan hidupnya, kehilangan orang yang menjaganya, kehilangan orang yang mendidiknya. Maka sebagai seorang yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memperhatikan dan lebih berbuat ihsan lagi kepada anak-anak yatim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi kahataini." Aku dan orang yang mengasuh, merawat anak yatim seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau mendekatkan dua jari. Jari tunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan sangat dekat sekali hubungan dekatan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin membawakan bab tentang berbuat ihsan kepada orang-orang yang membutuhkan perbuatan ihsan dan kasih sayang lebih dibandingkan yang lainnya, seperti anak yatim dan juga para du'afa, orang-orang miskin, dan juga orang-orang yang sedang dirundung oleh duka. Yaitu beliau bawakan bab di sini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bab mulatafatil yatimi wal banat wasairil dha'afati wal masakin wal munkasirin wal ihsani ilaihim wasyafaqati alaihim wat tawadhu'i ma'hum wa khafdil janahi lahum. Bab tentang mulatafatul yatim, tentang bersikap lembut, kasih sayang, perhatian, memberikan simpati, bantuan kepada anak yatim dan juga anak-anak perempuan, serta kalangan lain yang mereka ini lemah, seperti orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang ditimpa duka, dirundung duka, entah karena kehilangan anggota keluarga, entah karena mengalami musibah, bencana sehingga hilang hartanya, habis hartanya, ataupun yang lainnya. Yang jelas mereka orang-orang yang kehilangan tempat untuk bersandar dalam kebutuhan-kebutuhan hidup mereka di dunia. Kehilangan orang yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, atau mereka memiliki keterbatasan, kekurangan, kelemahan di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia ini. Maka kita sebagai orang mukmin, sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk lebih memberikan perhatian kepada orang-orang tersebut. Dan diperintahkan untuk memberikan kasih sayang dan perbuatan ihsan kepada mereka. Dan memiliki keutamaan dalam hal tersebut di dalam berbuat ihsan. Beliau bawakan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an juga
hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan anjuran dalam hal ini. Yang pertama adalah dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu bagi orang-orang yang beriman. Wakhfid janahaka, ini sebuah ungkapan yang kalau kita cermati, ungkapan ini, kiasan ini menggambarkan tentang betapa harusnya kita memberikan kasih sayang dan perhatian kepada orang-orang yang lemah, meskipun status kita, meskipun kedudukan kita sudah sangat tinggi. Ya, Allah SWT berikan waqfid janah, rendahkan sayap. Sayap itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk terbang. Orang terbang kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Kalaupun seandainya dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi, terbang hingga ke langit, maka dia tetap diperintahkan untuk tetap merendahkan sayapnya, untuk tetap melihat dan memperhatikan orang-orang yang berada di bawah. Khafid janahak, rendahkan sayapmu. Maksudnya adalah rendahkanlah hatimu bagi orang-orang yang beriman. Khafid janahak lil mu'minin. Ini perintah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, juga perintah kepada kita semua. Maka apabila kita mendapati orang-orang yang beriman, mereka dalam kondisi yang membutuhkan, dalam kondisi yang sangat-sangat butuh kepada bantuan, butuh kepada perhatian, butuh kepada uluran tangan, maka kita diperintahkan untuk berusaha memberikan bantuan kepada mereka, berusaha untuk berbuat ihsan, berusaha untuk memberikan kasih sayang dan segala apa yang bisa kita berikan kepada mereka, demi untuk apa? Demi untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan yang sedang mereka alami. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah sayapmu, yaitu bersikap rendah hatilah kepada orang-orang yang mengikutimu, itu mengikutimu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang yang beriman. Di sini menunjukkan kalau seandainya ada orang yang kita tahu dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dia orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih ditekankan lagi untuk apa? Untuk lebih memberikan kasih sayang dan perhatian kepadanya. Apapun kondisi kita, bagaimanapun kedudukan kita, dan siapapun orangnya, apapun yang dia lakukan, baik dia orang yang sangat-sangat bertakwa maupun orang yang ketika itu bahkan kalau seandainya dia terjerumus dalam perbuatan salah, maka kita pun harus apa? Harus tetap memberikan rahmah, kasih sayang kepada mereka. Bentuk kasih sayangnya bagaimana kalau dia melakukan kesalahan? Bentuk kasih sayangnya adalah berusaha untuk menyelamatkan dia agar tidak terus berada di dalam kesalahan. Nasihati dengan cara yang baik, ajak agar dia keluar dari kemungkaran, kemaksiatan yang dia lakukan. Ini adalah bentuk kasih sayang. Bukan malah apa? Bukan malah ketika melihat seorang terjerumus dalam kesalahan langsung dijauhi, langsung kemudian diabaikan, kemudian tidak didekati sama sekali. Tidak demikian. Melalui tahapan-tahapan yang dimana kalau seandainya dia bisa untuk menerima nasihat kita, bila kita bisa untuk mendekatinya, bisa untuk menyelamatkan dia dari kezaliman yang sedang dia lakukan, maka itu diperintahkan sebagai bentuk wujud kasih sayang kita kepada mereka. Karena agama ini adalah agama rahmah, agama ihsan. Ini yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat ihsan di dalam segala hal. Ini ayat yang pertama yang menjelaskan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia, untuk merendahkan hati kepada orang-orang yang beriman. Dan perintah ini tentu pun berlaku pada kita.
Dan kalau kita dapati Rasulullah SAW telah merealisasikan perintah ini. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Kalau seandainya engkau tetap memiliki sikap yang keras, kasar, ucapan yang kasar, lanfaddu min hawlik, niscaya orang-orang yang engkau dakwahi itu akan lari darimu. Mereka akan meninggalkan, tidak akan diterima. Ketika seorang mengajak orang lain dengan cara yang kasar, dengan bahasa yang kasar, dengan sikap yang keras, tidak menunjukkan kasih sayang, tidak menunjukkan perhatian, maka orang akan lari dan orang tidak akan mau untuk mengikutinya. Orang tidak akan mau untuk mendengar ajakannya. Oleh karena itu Allah SWT perintahkan, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Rendahkan dirimu, bersikap lembutlah dalam tutur kata, dalam perbuatan, di dalam menyikapi kesalahan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah telah merealisasikan hal itu. Oleh karena itu, ketika ditanya apa akhlaknya Nabi SAW, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Itu apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, beliau menjalankan. Beliau melaksanakan perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran, beliau pun meninggalkannya. Bahkan sempat beliau SAW ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika berusaha untuk lebih memilih orang-orang yang memiliki kedudukan-kedudukan terkemuka, kemudian beliau sedikit mengabaikan para du'afa, orang-orang yang lemah dari orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala tegur. Dan akhirnya beliau pun kembali untuk bersama para du'afa, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang mereka hanya menginginkan dunia. Maka perintah ini adalah perintah bagi kita semua, meskipun lafadznya apa? Lafadznya ditujukan kepada Nabi SAW, karena ini dalam bahasa Arab disebut sebagai sighah yang mufrad. Waqfid, rendahkan sayapmu. Ini bentuk mufrad untuk kepada satu orang perintahnya. Tapi perintah kepada Nabi SAW adalah perintah kepada umatnya. Ketika Allah merintahkan kepada Nabi SAW, maka hukum asalnya perintah itu pun ditujukan kepada umatnya, kecuali apa? Kecuali ada dalil yang menunjukkan kekhususan perintah tersebut bagi Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi SAW, maka itu berlaku bagi semua umatnya, tidak ada kecuali. Adapun ayat yang berikutnya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan sabarkanlah dirimu. Lagi-lagi perintah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sabarkan dirimu. Sabarkan dalam hal apa? Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb-Nya di pagi dan sore hari, yang dimana orang-orang tersebut mereka beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk lebih mengedepankan atau lebih memberikan perhatian dan lebih memilih untuk tetap bersama orang-orang yang bertakwa, meskipun kondisi mereka adalah kondisi orang yang lemah, meskipun kebanyakan mereka adalah para fuqara, para masakin, orang-orang yang mungkin kalau kita berteman dengan dia tidak akan bisa memberikan keuntungan materi dunia kepada kita. Kita duduk bersama mereka tidak membuahkan keuntungan dunia. Namun kalau seandainya mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah perintahkan kepada Nabi yang mulia dan kepada kita untuk tetap menjadikan mereka sebagai jalis, teman duduk kita. Jadikan mereka adalah teman-teman dekat kita. Jangan kemudian mengabaikan mereka hanya karena apa? Ingin bergaul dan berteman dengan orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Allah SWT
tegaskan, dan ini butuh kepada kesabaran. Kenapa butuh kepada kesabaran? Orang yang mungkin berteman dengan para fuqara, para masakin, maka tidak akan mendapatkan keuntungan dunia. Bahkan mungkin akan tersibukkan untuk membantu mereka, akan tersibukkan untuk ikut bisa melepaskan kesulitan yang mereka sedang hadapi. Tapi Allah SWT perintahkan kepada kita, wasbir nafsa, sabarkan dirimu untuk tetap bersama mereka. Dan jangan engkau gubris orang-orang yang mengajakmu untuk meninggalkan mereka pajak kepada kehidupan dunia, kepada perkara-perkara dunia. Tidak. Sebagaimana ketika itu pernah Nabi SAW diminta oleh para pembesar Quraisy, para pemuka-pemuka, orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat, untuk apa? Untuk menyingkirkan orang-orang lemah dari kaum mukminin ketika itu agar tidak duduk bareng, enggan untuk duduk bersama orang-orang lemah tersebut. Kedudukan yang tinggi yang mereka miliki, enggan untuk duduk bersama istilahnya kalau kita katakan rakyat jelata, budak-budak yang tidak memiliki kedudukan di mata manusia, para fuqara, para masakin yang mungkin dari segi pakaiannya pun sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala tatajil ladina yad'una rabbahum." Jangan kau usir mereka. Jangan kau kemudian singkirkan mereka untuk duduk bersama orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan dunia. Bahkan Allah perintahkan, wasbir nafsa, sabarkan dirimu. Sabar untuk terus bersama mereka, sabar untuk mendampingi mereka, sabar untuk tetap mau bergaul dengan mereka. Wasbir nafsa kama alladzina yad'una rabbahum. Karena mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah. Berdoa di situ maksudnya adalah doa masalah dan doa ibadah. Baik berdoa dengan menengadahkan tangan maupun berdoa dengan bentuk-bentuk ibadah. Karena ibadah itu hakikatnya juga adalah berdoa. Ketika seorang sholat, maka dalam sholatnya adalah lafaz doa. Ketika seorang berpuasa, maka berpuasanya dia sebenarnya sedang mengharapkan, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan doa ada dua macam. Berdoa itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah doa dengan meminta, dengan lafaz kita mengatakan, ya Allah berikanlah kami ini, ya Allah berikanlah ini, ya Allah ampunkanlah kami. Ini namanya doa al-masalah. Yang kedua adalah doa yang bentuknya adalah ibadah. Apapun bentuk ibadah tersebut, maka itu masuk dalam kategori berdoa, meskipun tidak dia lafalkan dengan lisannya. Bil ghadati wal asyi, pagi dan siang, yuriduna wajha, yang dimana mereka beribadah kepada Allah di situ adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya, dan jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka, itu jangan kemudian engkau acuh tak acuh, tidak mau melirik ke mereka karena kondisi mereka yang mungkin tidak enak kalau dipandang, pakaiannya mungkin compang-camping, datang mungkin kumal, bajunya ya itu saja, baju untuk bekerja, baju itu juga untuk hadir di majelis, karena tidak adanya pakaian lain yang mereka miliki. Kondisi dulu parah, kondisi dulu mungkin dalam kondisi yang keterbatasan, yang dimana ketika seorang fakir, benar-benar fakir, yang bahkan mungkin dia tidak tahu besok itu masih bisa makan atau tidak. Kondisi para fuqara, masakin. Namun mereka adalah orang-orang yang menjaga iffah mereka, menjaga kemuliaan dirinya, tidak akan mau minta kecuali dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Oleh karena Allah sebutkan sifat dari mereka, lil fuqara'il muhajirin alladziina uqsiru fi sabilillah. Para fuqara, sedekah itu sebenarnya lebih layak bagi para fuqara yang mereka ini memiliki sifat yang Allah sebutkan. Yang pertama, uqsiru fi sabilillah. Mereka menjadi fakir gara-gara mereka ini terus terikat dengan sabilillah. Maksudnya apa? Karena terus kondisi yang berjihad terus, mereka tidak punya waktu untuk sibuk mencari nafkah. Karena ketika ada panggilan jihad, mereka akan berangkat berjihad. Dalam kondisi mereka harus membela agama Allah, mereka akan langsung membela agama Allah tanpa memikirkan bagaimana untuk kebutuhan bulan depan, bagaimana nanti untuk tahun depan. Tidak sibuk
untuk memikirkan. Uhsiru fi sabilillah, mereka terkepung, terbatasi geraknya untuk mencari rezeki fi sabilillah, karena jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka demikian. La yastati'una darban fil ardh, mereka enggak mampu untuk mencari nafkah di bumi. Pertama, mereka adalah senantiasa terus siap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal itu menjadikan mereka tidak mampu untuk mereka memiliki keluangan untuk mencari rezeki yang banyak lebih, tidak seperti para mengikut dunia yang mereka mungkin lebih banyak memberikan waktunya untuk dunia dan mereka lebih mengabaikan dan berusaha untuk menutup mata ketika ada seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya, kondisi mereka sulit tapi dianggap oleh orang-orang yang jahil mereka ini orang-orang kaya. Kenapa? Orang ini kok nyari nafkahnya sedikit, sehingga kok nggak kelihatan sibuk nyari nafkah. Sibuk saja dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk saja dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk saja dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, karena mereka tidak mau ta'affuf, tidak mau menengadahkan tangan. Ketahuan mereka itu dikira orang yang kaya, dikira orang yang butuh. Kenapa? Karena mereka nggak pernah minta-minta ke orang lain. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Engkau mengenal sifat mereka, yang dimana kalau mereka pun terdesak harus meminta-minta, ketika meminta mereka tidak dalam paksaan. La yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak dengan memaksa. Diberikan alhamdulillah, tidak diberikan kemudian tidak kemudian menggerutu, tidak kemudian menyikapi dengan kasar. Beda halnya kita sekarang, kita dapat orang sudah dia minta-minta, tidak diberi malah menghujat, diberi sedikit juga mengeluh. Subhanallah, lihat jauh sekali dengan sifat orang beriman yang mereka ikhlas dalam menjalani kehidupan mereka, ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ini sifat-sifat mereka. Dan Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk tetap bersama mereka, meskipun harus kehilangan duduk dan bermajlis bersama para pembesar-pembesar Quraisy yang ketika itu mensyaratkan kepada beliau untuk menyingkirkan para du'afa dari majelis-majelis. Wasbir nafsak, sabarkan dirimu, tidak apa-apa duduk bersama mereka. Bahkan perintah agar duduk bersama mereka sebagai bentuk apa? Bentuk rahmah, bentuk kasih sayang. Karena dengan duduk bersama mereka, kita tahu keadaan mereka, kita tahu siapa yang membutuhkan, kita tahu apa yang sedang dibutuhkan hari ini, apa yang dibutuhkan besok dari mereka. Ini adalah bab ihsan kepada mereka. Beda halnya kalau kemudian kita menutup mata, sudah kalian mandi sana sendiri. Kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Butuh kepada perhatian, istilahnya butuh kepada apa? Kita terjun langsung untuk melihat apa yang mereka butuhkan. Maka dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang beriman untuk terus bersabar agar bersama para du'afa, pada para orang-orang du'afa. Du'afa ini adalah seperti anak yatim yang tadi disebutkan, atau para armalah, para janda-janda yang membutuhkan juga, kemudian para fuqara, para masakin, atau orang-orang yang ditimpa musibah, ditimpa bencana sehingga hilang harta bendanya. Ini adalah para ad-du'afa. Adapun ayat yang berikutnya dalam surat Ad-Duha, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat tersebut, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada anak yatim, maka janganlah engkau mengucapkan ucapan yang kasar. Dan adapun kepada orang yang meminta, maka janganlah engkau mencacinya atau menghardiknya. Fa ammal yatima, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya yang mulia dalam ayat ini, sekali lagi perintahnya dalam bentuk mufrad.
bentuk kepada satu orang, ditujukannya kepada satu orang, pada Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah menjalankan perintah-perintah ini. Dan kalau kita lihat di awal ayat, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Di awal ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang bagaimana Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah SWT tegaskan alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dahulu engkau yatim? Nabi SAW di awal-awal kehidupan beliau, ketika beliau masih kecil, beliau hidup sebagai seorang anak yatim, dirawat oleh ibunda beliau. Kemudian tidak lama kemudian ibunda beliau pun meninggal, dirawat oleh kakeknya. Dan tidak berlangsung lama juga, kalau beliau belum sampai beranjak dewasa, kakeknya pun yang merawat meninggal. Akhirnya diserahkan kepada paman beliau. Disitulah kemudian paman beliau merawat beliau, mendukung beliau, membela beliau, meskipun ternyata Allah SWT berkehendak paman beliau tetap enggan untuk masuk ke dalam Islam, tapi Allah menjadikan paman beliau tetap membela beliau dan menjaga beliau, meskipun ketika itu mendapat tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, tapi beliau terus bersabar untuk mendakwahi pamannya. Dapat sebuah keteladan bagi kita dalam hal tersebut. Terus kita harus berusaha untuk mendakwahi orang yang kita cintai, orang terdekat kita, bahkan orang terdekat kita, meskipun dia sudah kita sampaikan sekali, dua kali, tiga kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak mau menerima hidayah, tapi harus terus. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai ketika paman beliau berada di penghujung ajalnya, beliau katakan, qul ya la ilaha illallah qawlan uhajju laka biha indallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah ucapan yang akan aku jadikan sebagai pembelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjelang wafatnya masih beliau dakwahi. Sekian tahun beliau bersama paman beliau. Sekian tahun paman beliau sabar juga untuk membela beliau, padahal ketika itu pun belum menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mendakwahi, terus tidak berputus asa. Maka jangan mudah untuk berputus asa untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, apalagi dia termasuk orang-orang dekat kita, kerabat kita. Allah SWT perintah kepada wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan, ajaklah, dakwahilah keluarga-keluargamu yang dekat, kerabat-kerabat kita. Maka Allah SWT mengingatkan nikmatnya kepada Nabi yang mulia SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami dahulu mendapati engkau dalam kondisi yatim, kemudian kami melindungi siapa? Melindungi Nabi SAW, juga melindungi orang-orang yang melindungi beliau, juga melindungi orang-orang yang mengikuti beliau, sehingga syarat Islam ini seiring dengan dakwah Nabi SAW akhirnya apa? Akhirnya menjadi berkembang terus. Para sahabat pun kemudian menyebarkan Islam sampai sekarang ke semua penjuru dunia dikenal Islam. Tidak seperti dulu yang hanya dikenal di Mekah saja awal-awal. Terus sekarang di seluruh dunia semua orang tahu tentang Islam, bahkan tersebar kaum muslimin di semua penjuru dunia. Dan alhamdulillah kita hidup di negara yang mayoritasnya mengakui beragama Islam. Maka tinggal kita bagaimana untuk menyebarkan syariat Islam yang mulia ini. Wa wajadaka dhalan fahada, dan kami dapati engkau dalam ketersesatan. Nabi SAW sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berada pada tengah-tengah kaum yang mereka menyembah berhala, yang kemudian mereka jauh dari milah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka pun tidak mengikuti agama-agamanya Yahudi ataupun Nasrani. Mereka
tetap berada pada milah Ibrahim, namun mereka melakukan penyimpangan dalam milah Ibrahim. Maka Nabi SAW ketika di awal-awal kehidupan beliau belum langsung mendapatkan risalah. Beliau mendapatkan risalah ketika setelah 40 tahun. Menunjukkan di awalnya beliau dalam keadaan dola di situ adalah yaitu belum untuk mendapatkan syariat hidayah. Fahada, kemudian Allah memberikan hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa'adna, dan Allah mendapatimu dahulu dalam keadaan fakir. Bagaimana kehidupan Nabi SAW? Hidup sebagai seorang anak yatim, dan kehidupan beliau untuk menghidupi kebutuhannya apa? Beliau ini menggembalakan kambing untuk penduduk Mekah, dibayar 1 dirham 2 dirham. Menggembalakan kambing, bukan berdagang butuh modal. Maka menyewakan dirinya, jasanya untuk menggembalakan kambing, penggembala kambing. Dan ternyata terdapat hikmah yang begitu besar dalam menggembala kambing. Kata para ulama, penggembala kambing ini berbeda dengan penggembala onta. Karena karakter kambing ini kan hewan yang lebih mudah untuk menurut jinak dibandingkan kalau onta. Hewan yang besar kemudian punya telinga yang lebih kasar. Sehingga orang yang menggembala kambing ini lebih memiliki kesabaran dan lebih memiliki kemampuan untuk bisa mengatur. Karena yang diatur ini hewan-hewan yang mudah diatur, sehingga nggak perlu kemudian bersikap keras dan kasar ketika mengatur. Beda halnya kalau yang digembalakan ini kasar, susah diatur, akhirnya harus memiliki ketegasan lebih, kan seperti itu ya. Kalau ingin mengatur sesuatu, kalau sesuatu yang diatur saja sudah susah, maka harus semakin tegas, semakin keras, perangkainya harus semakin lebih kuat dibandingkan yang diatur. Kalau yang mengatur lebih lembek daripada yang diatur, kan malah kebalik nanti. Malah dia yang diatur, harus ngikutin. Tapi kalau yang diatur saja sudah memiliki sifat yang mudah diatur, tidak banyak menentang, tidak banyak mengiyal, maka tidak perlu keras dan kasar. Sehingga itu akan berdampak kepada perilaku. Maka kata ulama mengatakan hikmahnya Allah SWT menjadikan dahulu beliau SAW menggembalakan kambing sebagai dalam rangka persiapan bagaimana sebelum beliau akan menjadi memimpin umat ini. Sebelum manusia yang diatur, maka hewan dulu yang mudah diatur. Akhirnya disitulah terdapat persiapan untuk nanti beliau akan memimpin umat manusia sebagai seorang rasul. Maka Allah SWT sebutkan nikmatnya, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, kami dapati engkau fakir, dahulu fakir, fa'aghna, kemudian kami jadikan engkau memiliki kekayaan. Ketika memiliki kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Islam mulai tersebar, ketika mulai datang ghanimah setelah Islam ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian ada ghanimah, ada faiq, kemudian ada zakat, ada baitul mal, sampai ada kalanya seorang meminta Nabi SAW, beliau terus berikan terus dan tidak beliau halang sedikit pun apa yang ada pada tangan beliau, sehingga menjadi kondisi yang cukupan. Maka setelah itu Allah ingatkan dan Allah perintahkan, wa ammal yatima fala taqhar, maka kepada anak yatim janganlah engkau berkata yang kasar, karena dahulunya engkau adalah kondisi yatim. Bagaimana engkau dapati seorang anak yatim dalam kondisi sedih, tidak ada orang tua yang merawatnya, dalam kondisi sulit, tidak ada yang memenuhi kebutuhannya. Demikian juga, maka janganlah engkau menghardik kepada anak yatim, karena dia dalam kondisi yang sedih hatinya. Sejak kecil saja sudah tidak ada orang yang merawatnya, tidak ada menjadi orang yang menjadi tempat dia mengadu, berkeluh kesah. Karena anak yatim, dikatakan yatim itu bagaimana? Yatim itu kalau ada anak yang belum balik meninggal bapaknya, itu namanya yatim. Kalau sudah balik
meninggal bapaknya bukan yatim, sudah bukan yatim lagi. Maka dilihat dari kondisinya sebelum yatim. Kemudian ada anak, dia ketika sebelum balik meninggal bapaknya. Setelah balik maka itu pun bukan yatim lagi. Karena Rasul bersabda la yutma ma'a ihtilam, tidak ada keyatiman lagi kalau sudah mimpi basah, kalau sudah balik. Berarti kalau sudah balik sudah bukan yatim lagi. Sudah bukan yatim lagi. Bukan berarti kemudian udah telantarkan, bukan maksudnya. Tapi keutamaan tentang kafaratul yatim ini adalah pada anak yang belum balik dan meninggal bapaknya. Ini baru dikatakan kafilul yatim. Yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis lain, kedudukannya adalah apa? Ana wa kafilul yatimi kahataini. Aku dengan pengasuh anak yatim adalah seperti ini kedudukannya, dekatnya dia dengan Nabi SAW. Ini makna yatim. Itu man mata abuhu wa huwa dunal bulugh wa huwa shaghir dunal bulugh. Seorang yang meninggal bapaknya, bukan ibunya. Kalau ibunya yang meninggal bapaknya masih ada, bukan yatim. Tidak disebutkan yatim dalam istilah ulama, istilah syar'inya tidak dikatakan yatim. Maka anak yang dia belum mencapai balik kemudian meninggal bapaknya baru yatim. Wa amal yatima fala taqhar, maka jangan kau hardik. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan orang yang meminta-minta jangan engkau kemudian berkata kasar, karena dulu engkau adalah orang yang fakir, bagaimana butuh. Maka ada kalanya orang itu meminta-minta karena apa? Karena dia itu butuh. As-sa'il di sini dijelaskan oleh para ahli tafsir, orang yang meminta di sini ada dua bentuk permintaan. Yang pertama memang permintaan harta. Orang yang meminta-minta harta, menengadahkan tangannya meminta harta, maka jangan diperlakukan kasar. Kalau memberi, alhamdulillah. Kalaupun tidak memberi, maka jangan dibentak. Jangan kemudian menunjukkan perilaku yang menjadikan dia sedih ketika menerima penolakannya. Tapi tolaklah dengan cara yang baik. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik kalau memang tidak memberinya. Ini as-sa'il yang pertama, yang meminta harta. Yang kedua, as-sa'il soal al-ilm. Orang yang meminta, istilahnya apa? Meminta solusi, minta ilmu. Orang yang bertanya, maka kepada orang yang bertanya menjawabnya pun harus apa? Dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kasar, dengan bahasa yang keras. Karena orang yang bertanya ini berarti dia butuh solusi, membutuhkan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Maka Nabi SAW diperintahkan untuk menyikapi kedua-duanya dengan sikap yang baik. Orang yang meminta harta dan orang yang meminta ilmu, atau orang yang bertanya. Istilahnya orang yang bertanya dan orang yang meminta. Kedua-duanya tidak boleh kita perlakukan dengan kasar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kepada nikmat Rabbmu maka kabarkanlah. Maksudnya kabarkanlah, yaitu tampakkanlah nikmat tersebut sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Tampakkan dengan lisan alhamdulillah, kemudian sebutkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan perbuatan, maksud dengan perbuatan adalah apa? Kalau memang kondisinya dia orang yang berkecukupan, maka pakailah pakaian yang memang wajar untuk orang yang berkecukupan. Jangan kemudian dia sudah punya kecukupan untuk membeli baju yang bagus, sengaja pakai bajunya yang compang-camping. Ini tidak menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakailah pakaian yang wajar namun tidak berlebih-lebihan. Dan kalaupun ternyata dia memiliki keterbatasan dalam ekonominya, hanya mampu membeli baju yang seperti itu, maka tetaplah gunakan sebagaimana yang memang dia mampu. Jangan kemudian memaksakan diri untuk apa? Untuk berpenampilan seperti penampilan orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki, padahal dia sulit. Lebih mengedepankan apa? Penampilan. Akhirnya membeli pakaian yang lebih dari kemampuan dia untuk membelinya. Akhirnya harus berhutang, meminta-minta. Tidak demikian. Yang seperti itu justru malah apa? Justru menjadikan dia terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan, malah meminta-minta.
malah mengharap-harap apa yang berada di tangan orang lain, tidak. Maka disesuaikan dengan kondisi. Kalau memang kondisinya berada orang yang berkemampuan, maka tampakkan nikmat yang wajar pada orang-orang yang kemampuan dengan tidak berlebih-lebihan. Kalau kondisinya ternyata kondisi orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang sulit ekonominya, maka jangan kemudian dia menampakkan seolah-olah dia adalah orang yang bergaya hidup yang mewah ataupun yang berlebihan. Kailah dengan apa yang dia mampu dan sewajarnya, sehingga tidak menjerumuskan dia ke dalam meminta-minta. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, kabarkan nikmat itu sebagaimana apa yang Allah berikan kepadamu. Maka dalam ayat ini, dalam dua ayat ini yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah di situ menjelaskan tentang pentingnya melakukan perbuatan ihsan kepada anak yatim dan juga kepada para fuqara masakin yang mereka meminta-minta. Adapun ayat yang berikutnya yang dibawakan dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala firman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Bagaimanakah menurutmu tentang orang yang mereka mendustakan agama? Siapa mereka? Orang yang memiliki sifat-sifat mereka bagaimana? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang dia menelantarkan anak yatim, yaitu mengabaikan anak yatim, tidak memberikan bantuan, tidak kemudian memberikan perhatian, mengabaikan urusan anak yatim. Entah mengabaikan dalam pendidikannya, entah mengabaikan dalam kebutuhan hidupnya, ini namanya mengabaikan mereka. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak memotivasi untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu mereka sibuk dengan urusan dunia, mereka memberikan bantuan, memberikan makan kepada orang-orang miskin tidak, kemudian mengajak orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin pun tidak. Setelahnya mereka sibuk dengan urusan dunia, mereka tidak pedulikan orang lain. Maka Allah SWT mencela sifat seperti itu. Allah SWT sebutkan sifat itulah sifat orang-orang yang mendustakan agama. Itu mereka tidak perhatian terhadap agama. Sedangkan kita, orang mukmin, orang muslim, mukminah, muslimah, kita orang-orang yang beragama, orang-orang yang memiliki syariat, orang-orang yang berada pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah syariatkan dalam agama kita ini adalah sifat ihsan, berbuat ihsan kepada manusia, siapapun orangnya. Kita perintah untuk berbuat ihsan, di antaranya lah kepada anak yatim, kepada para fuqara dan masakin. Nah, adapun hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini, yang pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami 6 orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula la yastari'una alaina. 6 orang ini ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di mata masyarakat ketika itu, di kalangan budak. Bahasa Hayat dulu, kemudian mereka menerima dakwah Nabi SAW, masuk ke dalam Islam. Mereka biasa hadir di majelis Nabi SAW. Mereka semangat untuk menimba ilmu dari Nabi SAW. Padahal mereka adalah budak, dalam status sosialnya rendah kala itu. Maka datang orang-orang musyrik mengatakan kepada Nabi SAW, utrud haula la yastari'una alaina. Usir mereka, jangan sampai mereka itu bersama dengan kami. Mereka berani-beraninya duduk berkumpul bersama kami. Ya. Nabi SAW diminta untuk mengusir orang-orang mukmin yang mereka dalam status sosialnya tidak seperti orang-orang musyrikin tersebut, dari kalangan budak, dari fuqara, dari masakin, enggan untuk duduk bersama. Ini sifat mereka. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajul min Hudzail wa Bilal, dan ketika itu ada aku, kemudian Ibnu Mas'ud,
kemudian seorang dari Hudail dan juga Bilal, sebagiannya fuqara, sebagiannya dari kalangan budak, orang-orang lemah. Fa waqa'a fi nafsi Rasulullah ma sya'allah an yaqa'. Maka terbesit pada diri Nabi SAW apa yang akan beliau lakukan. Maksudnya hampir-hampir Nabi SAW memenuhi keinginan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kenapa? Bukan karena menginginkan dunia, tapi Nabi SAW bersemangat untuk mengajak mendakwahkan orang-orang kafir pembesar Quraisy tersebut. Ingin mungkin kalau dipenuhi keinginan mereka akan mau untuk masuk ke dalam Islam. Fa'anzalallahu ta'ala, namun ternyata Allah SWT turunkan ayat yang bunyinya wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan engkau usir orang-orang yang mereka berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari dengan mengharap keridhaan Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya karena bersemangat untuk mendakwahi para pembesar, para pemuka, kemudian apa? Kemudian engkau telantarkan dan engkau usir orang-orang yang mereka dalam kondisi yang sulit, kondisi lemah dari kaum ini. Tidak. Karena yang jadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah tingginya kedudukan dia di dunia, bukanlah banyaknya harta, bukanlah status sosialnya, namun yang menjadikan seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Maka kalau ada orang yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebanyakannya adalah dari kalangan para fuqara ketika itu, maka mereka lebih layak untuk dijadikan teman duduk, lebih layak untuk diberikan perhatian dibandingkan orang yang kita pun tidak tahu apakah dia ini benar-benar menginginkan kebaikan atau hanya sekedar apa? Hanya sekedar beralasan saja untuk menjauhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para du'afa tersebut. Maka ini menunjukkan tentang kejadian yang ketika itu hampir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ingin untuk memenuhi ke permintaan dari para pembesar Quraisy tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan ayat yang berisi irsyad, berisi arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang lebih layak untuk dijadikan teman-teman duduk bersama beliau adalah orang-orang yang mereka memang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka dari kalangan para du'afa, meskipun mereka orang fakir, orang miskin, para budak yang mereka tidak memiliki kedudukan di mata manusia, namun ternyata mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hubairah A'id bin Amr al-Muzani, dan beliau ini termasuk sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Beliau mengatakan bahwasanya Abu Sufyan mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal. Abu Sufyan kita tahu adalah pembesar Quraisy. Abu Sufyan seorang yang memiliki kedudukan terhormat di kalangan Quraisy ketika itu. Dan ketika itu beliau mendatangi Salman, Suhaib dan Bilal. Tiga-tiganya dulu adalah budak. Dulunya adalah budak. Faqalu, maka tiga orang sahabat itu kemudian mengatakan, ma akhadat suyufullah min aduwillah ma akhadaha. Pedang-pedang Allah ini belum sampai terhunus ke musuh Allah ini. Maksudnya apa? Mengutarakan itu kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan, kita tahu Abu Sufyan masuk Islam belakangan bandingkan tiga sahabat ini. Dan ketika itu zahir di sini ketika itu mereka mengatakan ini wallahu taala alam, dan di zahirnya ini menunjukkan ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. Namun ketika itu dia seorang pembesar. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar mengatakan kepada ketiganya, ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim? Kok berani-beraninya kalian mengucapkan ucapan seperti itu ke pembesar Quraisy? Mereka adalah budak dulu. Dalam kondisi budak, ketika bertemu dengan Abu Sufyan, mereka mengucapkan ucapan seperti itu.
Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbar. Maka Abu Bakar kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengabarkan kisah tersebut. Faqala, maka Rasul bersabda, "Ya Abu Bakrin, la'allaka aqdabtahum." Wahai Abu Bakar, saya khawatir ucapan kamu kepada 3 orang sahabat tadi menjadikan mereka marah. Mereka tidak senang. Kenapa? Mereka sadar bahwasanya kemuliaan di sisi Allah Taala dengan ketakwaan, bukan dengan kedudukan di mata manusia. Tapi Abu Bakar ketika itu menegur mereka, jangan seperti itu. Dia adalah pembesar Quraisy, layak untuk apa? Dihormati, layak untuk dimuliakan. Jangan kalian ucapkan ucapan yang seperti itu. Menegur ketiganya sebenarnya. Tapi Nabi SAW mengatakan apa kepada Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, jangan-jangan ucapanmu tadi menjadikan ketiganya marah. Maksudnya Nabi SAW tidak ingin Abu Bakar kemudian menyakiti 3 sahabat tersebut, melukai perasaan 3 sahabat tersebut. Apa yang dilakukan Abu Bakar? La in kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbak. Karena sesungguhnya kalau engkau menjadikan ketiganya marah, maka engkau telah menjadikan Rabbmu itu murka. Karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang masuk dalam Islam. Orang-orang yang bela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang Quraisy. Setinggi apa kedudukan mereka kalau mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu mereka masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih mencintai orang-orang yang beriman. Dan Allah mencintai orang yang beriman dan Allah murka kepada orang-orang yang kafir. Maka lalu Abu Bakar mendatangi ketiganya, datang lagi. Faqala, ya ikhwata, wahai saudara-saudaraku, apakah aku menjadikan kalian marah? Apakah aku menyinggung kalian? Faqalu, la, yaghfirullahu laka ya akhi. Tidak. Bagaimana bersihnya hati mereka ketika dikritik oleh Abu Bakar, jangan seperti itu. Dia ini pembesar Quraisy. Jangan sampai kalian menimbulkan masalah dengannya. Sebenarnya seperti itu. Apa jawaban ketiganya? Tidak, wahai saudaraku, semoga Allah mengampunimu. 3 orang yang mereka bersih hatinya, dan jaga Abu Bakar yang ketika itu berusaha untuk membersihkan dirinya dari sesuatu yang menyakiti kaum muslimin. Ketika Nabi SAW mengabarkan, bisa jadi engkau menjadikan mereka marah, langsung datangi ketiganya apa? Langsung mengklarifikasi, apakah kalian marah ucapan saya tadi? Kalau kalian marah, maka Abu Bakar minta maaf kepada mereka. Di sini menunjukkan apa? Kalau seorang dia melakukan kesalahan kepada seorang mukmin, pada saudaranya, menyakiti saudaranya, menyinggung saudaranya, maka seharusnya dia segera datang kemudian minta maaf. Jangan sampai kemudian apa? Kezaliman dia kepada saudaranya dibawa sampai hari kiamat, yang nanti kelak pada hari kiamat akan dituntut, diminta dibayar dengan pahala kebaikan. Oleh karena Rasul bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi falyastahillahu al-yawm. Barang siapa dia memiliki kezaliman yang pernah dia lakukan kepada saudaranya, hendaknya hari ini minta dihalalkan. Maksudnya minta dihalalkan itu adalah minta maaf. Datang segera minta maaf sebelum datang hari yang dimana ketika itu apa? Sudah tidak ada lagi dinar dan dirham untuk membayarnya. Kalau sekarang orang yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi tersebut, nuntut ganti rugi dengan uang, masih bisa dibayar dengan uang sekarang. Masih bisa diberikan uang, menjadikan dia ridho. Kelak pada hari kiamat dia akan ridho dengan apa? Dengan pahala. Karena yang dibutuhkan semua orang kelak di hari kiamat bukan emas dan perak, tapi adalah pahala kebaikan. Maka masing-masing kalau dia masih punya piutang di orang lain, dia akan menuntut dibayar dengan apa? Pahala. Karena ketika itu hanya ada pahala yang dibutuhkan. Manusia itu akan meminta apa yang dia butuhkan. Adapun sesuatu yang sudah dia tidak butuh, tidak akan dia minta. Maka hadis ini menjelaskan tentang keutamaan 3 sahabat tersebut yang mereka dari kalangan du'afa, namun mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khani wa akhwati fi din, azanillahu wa iyyakum. Kita sampai di sini dulu pembahasan kita untuk pagi hari ini. Masih ada beberapa hadis terkait dengan keutamaan kafaratul yatim. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan.